Halo guys, kembali bersama gue Ajay, si netizen yang suka ngomongin bola ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gue ingin kita sama-sama berdiskusi aja lah ya. Berdiskusi impact apa yang bisa diberikan ketika Patrick Kluivert ini menjadi pelatih timnas Indonesia. Oke, kita tahu lah semuanya satu hal ya, bahwa banyak sekali sebenarnya pemain diaspora kita yang berasal dari Belanda. Banyak sekali. Jadi Pak Erick Thohir juga ibaratnya terus mencari. Nama terakhir yang udah dikontak adalah Michel Becker, tapi belum ada dokumen yang menunjukkan kalau Michel Becker ini eligible ya. Belum ada gitu kan, dirumorkan kalau neneknya ini orang Indonesia, tapi tidak ada surat yang menyatakan tentang itu gitu, jadi belum terbukti eligible. Oke, jadi kalau bicara soal ini, kehadiran Patrick Kluivert mungkin bisa sangat membantu ya untuk proses mencari pemain diaspora yang levelnya tinggi, apalagi yang dari Belanda, karena Patrick Kluivert ini kita tahu adalah nama besar di Belanda, nama besar bahkan mungkin di dunia juga, di dunia sepak bola. Jadi kehadiran Kluivert harusnya bisa meyakinkan pemain-pemain diaspora ini kalau Indonesia bisa perform, dan dengan kehadiran pemain-pemain diaspora ini bisa mengangkat timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kita tahu tujuan akhir kita adalah Piala Dunia dan menjadi tier 1 di Asia, menyamai level Jepang. Jadi tujuan akhirnya kan ke sana. Jadi ya cara paling instannya adalah mendatangkan diaspora kelas atas. Karena I'm so sorry kalau kita mengandalkan pemain-pemain timnas yang dari SSB Indo, ini saat ini levelnya masih kurang gitu, masih kurang 1-2 level. Jadi ini harus di boost dengan pemain-pemain diaspora. Mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan mungkin timnas ini akan full diaspora ya. Mungkin yang tersisa ini paling cuma Marcelino, Reski Ridho, Witan, mungkin Malik Rizaldi. Ya nggak akan banyak lah, nggak akan banyak sisanya gitu. Sisanya mungkin adalah pemain diaspora, karena bisa dibilang ini adalah cara instan. Ini adalah cara instan untuk menaikkan level kualitas timnas, di samping dimana Pak Erick Thohir sekarang sedang sangat membenahi diaspora liga. Sedang membenahi liga, sedang membenahi pembinaan grassroots, sistemnya juga lagi sedikit-sedikit dirubah, pemerintah daerah juga dilibatkan. Jadi we'll see. Karena ya I'm so sorry, di Liga 4 aja kemarin ada video yang viral kan, bahwa ada pertandingan dimainkan di sawah, bisa dibilang ya, itu bukan lapangan sih, lapangan tanah, nggak ada rumput, becek. Ya gimana menjalankan pertandingan di lapangan seperti itu gitu ya, banyak kubangan air, sangat enggak banget ya, dan masih dipaksakan loh bertanding di tempat seperti itu gitu. Jadi ya gimana mau menghasilkan pemain hebat gitu kalau bermain di lapangan yang seperti itu gitu. Oke, impact berikutnya kedatangan Patrick Kluivert ini adalah ketertarikan dari pelatih-pelatih Belanda yang lainnya. Termasuk mungkin salah satunya adalah Louis van Gaal. Louis van Gaal sekarang adalah penasihat Ajax. Tapi kita nggak tahu, karena kan timnas juga sebenarnya mengincar Louis van Gaal kan. Nanti akan berbicara di bulan Februari. Jadi kita tahu Van Gaal dan Kluivert ini kan sudah sangat dekat ya. Dimana ketika Van Gaal menjadi pelatih, Kluivert jadi pemain, mereka berdua mengantarkan Ajax jadi juara UCL. Kemudian di 2014 juga Kluivert dan Van Gaal ini menjadi pelatih dan asisten pelatih. Van Gaal menjadi pelatih, Kluivert menjadi asisten pelatih Belanda, mana berhasil mengantarkan Belanda juara ketiga di Piala Dunia 2014.
Dan waktu itu juga Van Gaal bersama Kluivert pernah ke Indonesia ya, membawa timnas Belanda dan uji coba dengan timnas Indonesia, di mana Belanda menang 3-0 waktu itu ya. Jadi memang koneksi Kluivert dengan banyak pelatih, bisa dibilang pelatih besar, nama besar di Belanda ini sangat kuat, terutama Louis van Gaal yang selalu bekerja sama. Jadi diharapkan, memang kita sangat berharap ya, meskipun gue udah bilang di video sebelumnya kayaknya Louis van Gaal ini akan sulit karena usianya yang sudah renta ya, tapi ya itu tidak menutup kemungkinan bahwa gayanya Louis van Gaal di Belanda mungkin akan dibawa oleh Kluivert untuk dibawa ke timnas Indonesia gitu. Kita tahu kan Van Gaal ini bermainnya atraktif ya. Kita tidak tahu nanti apakah eranya Kluivert juga akan bermain seatraktif Louis van Gaal gitu. Akan bermain seatraktif Louis van Gaal, karena kita tahu Louis van Gaal pun dengan pemain muda. Sekarang kan kita banyak ke pemain muda ya. Louis van Gaal di 2010 dengan pemain muda membawa Belanda ke final. Bukan hanya membawa Belanda ke final, mainnya pun meyakinkan gitu. Bahkan kalau misalkan Robben 2 kali, itu kan Robben 2 kali gagal kan, 1-1 lawan Casillas. Kalau Robben itu gol, sebenarnya Belanda yang bisa jadi juara gitu, tapi ya it happen. Jadi memang apa ya, pengaruh Kluivert ini bisa menjadi senjata ya, bisa menjadi senjata meskipun di karir kepelatihannya setelah tidak bersama Van Gaal kurang baik, dimana bersama Curacao dia, sama Curacao sebenarnya dia nggak gagal-gagal banget ya, karena dia menaikkan Curacao juga di FIFA ranking, tapi tidak lama karena dia akhir-akhir di pelatihannya banyak mendapatkan hasil buruk. Kemudian bersama klub juga ada Metaspor, dia juga gagal, bisa dibilang gagal mengangkat tim ini. Jadi memang ya secara CV memang tidak meyakinkan ya. Secara CV tidak meyakinkan, dan memang terbukti hari ini ketika dia datang itu tidak disambut meriah oleh supporter. Karena apa? Supporter kan posisinya sekarang sedang pesimis kepada sosok ini ya. Dan satu-satunya cara untuk mengembalikan optimisme supaya Patrick Kluivert diulurkan adalah dia harus perform menghadapi Australia dan Bahrain, minimal dapat 4 poin. Lawan Australia imbang, lawan Bahrain 3 poin, itu udah minimal. Ditambah kita kedatangan Ola Romani, jadi seharusnya bisa mendapatkan 4 poin. Nah, apalagi kalau misalkan nanti ada lagi pemain-pemain baru yang diisukan, apalagi ditambah asistennya si Alex Pastoor ini. Alex Pastoor ini adalah bisa dibilang podcaster pandit yang paling terkenal di Belanda, dan dia juga reputasinya sangat luar biasa di Belanda. Reputasinya sangat baik di Belanda. Dia berkali-kali membawa klub promosi ke Eredivisie. Dia juga bisa dibilang bisa berhasil membawa klubnya Tom Haye, Almere City sekarang ini yang awalnya terpuruk di Eerste, dia naikkan ke Eredivisie. Jadi luar biasa lah Alex Pastoor ini. Jadi harusnya udah nggak ada alasan ya, nggak ada alasan untuk timnas tidak langsung perform di tangan mereka. Sudah tidak ada alasan. Jadi ya segala atribut yang dipunyai Patrick Kluivert sekarang ini harus dimanfaatkan. Mudah-mudahan ada banyak pemain yang datang sebelum bulan Maret, jadi nggak cuma Ola Romani doang. Mudah-mudahan ada banyak yang datang sehingga ya kita nggak usah pungkiri lah, kita memang pengen hasil yang instan sekarang, nggak ada lagi proses-proses gitu ya. Jadi itu impact besar kedatangan Patrick Kluivert, bisa gue bilang ya. Semoga Patrick Kluivert bisa langsung perform di timnas. Semoga juga hujat-hujatan yang kemarin dilontarkan banyak supporter kepada Patrick Kluivert juga bisa cepat mereda ya. Baik.